Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Raden Ayu dan Inten disembunyikan. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Pinten termenung sejenak, namun kemudian katanya, "Aku akan bertemu dengan Gusti Raden Ayu. Jika perlu kita akan memaksanya. Kita akan meletakkannya di lekukan atap sebelah depan, di antara pendopo dan pringgitan, karena di bagian belakang telah kita pergunakan untuk menyembunyikan Panji Surawilogo. Tapi bukankah atap itu tidak akan runtuh?" Tiba-tiba saja Ki Ajar bertanya. Panon mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Aku kira atap itu masih cukup kuat untuk menahan berat keduanya. Tetapi Nyupe harus berada di tempat yang agak jauh agar berat tubuh mereka tidak dibebankan pada tempat yang sama." Ki Ajar mengangguk-angguk sementara Pinten pun kemudian berkata, "Aku akan menghadap sekarang. Waktunya sudah sangat sempit. Mungkin mereka sekarang sudah berada di luar regol." Pinten pun kemudian dengan tergesa-gesa menghadap kedua putri yang masih duduk berdesakan. Di sebelah mereka, Nyupeh duduk bersimpuh sambil menyilangkan tangan di dadanya. Sementara itu Panon dan Sangkan telah mempersiapkan tangga yang akan dipergunakan untuk memanjat ke atas. Mula-mula Raden Ayu keberatan dengan usul Pinten, tetapi karena tidak ada cara lain dan bahkan Pinten pun agak memaksanya pula, maka Raden Ayu itu mulai ragu-ragu. "Gusti," Nyupeh mencoba membantu, "untuk keselamatan Gusti berdua, memang tidak ada cara lain yang dapat ditempuh. Mungkin memang aneh, tapi Gusti harus mengingat bahwa Putri Inten masih terlalu muda bagi orang-orang yang buas itu." "Mengapa kami harus melakukannya, Nyai?" Suara Inten tersendat-sendat. "Putri," sahut Nyupeh, "jika mereka dengan garangnya membunuh putri berdua, aku kira persoalan sudah selesai. Tetapi mungkin mereka tidak akan melakukannya. Mungkin mereka akan membawa putri kemanapun yang mereka inginkan. Itulah yang lebih berbahaya daripada mati itu sendiri, Putri." Ibundanya pun memeluk Inten Pramestira erat. Terbayang di pelupuk matanya jika hal itu terjadi. Mati akan terasa lebih baik dan mulia, tetapi bagaimanapun jika mereka tidak sempat memilih mati. Karena itu akhirnya Raden Ayu itu tak dapat mengelak lagi, meskipun dengan ragu-ragu mereka akhirnya memenuhi permintaan Pinten. "Tetapi jangan sampai Gusti membuat suara apapun," pesan Pinten. "Sebab dengan demikian maka mereka akan segera mengetahui, karena mereka tentu mempunyai pendengaran yang sangat tajam." Dua putri itu tidak menjawab, tetapi mereka mengangguk kecil penuh keraguan-raguan. Sementara itu tangga pun telah disiapkan oleh Panon memanjat lebih dahulu sambil membawa beberapa helai papan yang diambilnya dari dinding ruang. Kemudian papan itu pun dibentangkan di atas talang yang dibuat dari batang pucang yang cukup besar dan panjang, agar kedua putri itu dapat duduk dengan baik. Baru kemudian kedua putri itu dibantu naik ke atas. Pintenlah yang membantu mereka seorang demi seorang, kemudian menempatkan mereka di atas papan yang sudah diatur dengan baik dan kuat. Yang terakhir adalah Nyupeh sambil membawa kain untuk selimut. Ia naik tangga dengan susah payah, namun kemudian ia pun berhasil merangkak ke atas talang dan duduk beberapa langkah dari kedua putri yang gemetar. "Kemarilah, Nyai," panggil Inten. "Biarlah aku di sini, Putri, agar beban talang di tempat itu tidak terlampau berat."
Pinten masih akan berbicara lagi, tapi Nyupih meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya. Dengan demikian maka mereka yang berada di halaman istana menjadi agak tenang. Siapapun tentu tidak akan mengira bahwa kedua putri itu bersembunyi di atas atap. Asal mereka tidak bersuara, desis Pinten. Tapi Panji Surawilogo itu dapat menarik perhatian. Ia akan dapat menghentakkan kakinya atau tangannya yang terikat, sehingga jika ada orang yang berdiri di bawah talang bagian belakang, ia tentu akan mendengarnya, berkata Ki Reksabau. Tapi Sangkan menggeleng jawabnya, "Tidak, Kiai. Ia tidak akan bersuara untuk waktu yang cukup lama. Mungkin sampai saatnya matahari sepenggalah. Ia masih belum akan terbangun." "Mengapa?" Ki Hajar bertanya. "Aku telah memberinya minum yang aku ramu dengan biji kecubung. Ia menjadi mabuk dan kemudian tertidur untuk waktu yang lama. Karena itu, ia tidak akan dapat menimbulkan gangguan apapun juga." Mereka yang mendengar jawaban itu menarik napas dalam-dalam. Agaknya Sangkan dan Panon telah berusaha membuat Panji Surawilogo tertidur nyenyak untuk waktu yang cukup lama, sehingga tidak akan dapat menimbulkan bahaya bagi putri yang ada di atas talang kayu pucang itu. Dalam pada itu, orang-orang yang merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan istana itu pun segera berkumpul di pendopo. Mereka tinggal menunggu kapan orang-orang Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning akan datang. "Sekarang kita justru mendapat kesempatan untuk beristirahat," tiba-tiba Kiai Rancang Bandang memecah sepinya malam. "Mengapa?" bertanya Ki Hajar Pati. "Sebelumnya kita harus membagi diri mengawasi setiap sudut dan Pinten menunggui putri di dalam biliknya. Sekarang kita dapat berkumpul dan bersepakat untuk bertempur dalam satu lingkaran. Dengan demikian kita akan bergantian berjaga-jaga. Jika bahaya itu datang, maka kita akan dibangunkannya." Sangkan mengangguk-angguk jawabnya, "Baiklah." Dan Kiai Rancang Bandang menyaut, "Kita semua akan tidur, 2 orang akan berjaga-jaga sebelum kita mendapat kepastian kedatangan orang-orang Cengkir Pitu dan orang-orang Kumbang Kuning." "Siapakah yang akan tidur lebih dahulu?" bertanya Ki Hajar Pati. "Kita semuanya yang tua-tua, dan biarlah Sangkan beristirahat pula." Semula mereka mendengar kata-kata itu tidak begitu memperhatikan maksudnya. Namun kemudian terdengar Pinten berdesah, "Ah, Kiai masih saja mengganggu." Tiba-tiba saja suara tertawa Sangkan meledak, namun ia pun segera bangkit dan berlari menjauh ketika Pinten bergeser mendekatinya. "Pinten, jangan, di luar orang-orang Kumbang Kuning dan orang-orang Cengkir Pitu sudah mengintai." "Kau yang mendahului," geram Pinten. Sangkan masih berdiri di tempatnya. Ia tidak segera mendekat karena Pinten masih saja memandangnya dengan tajam. Sementara itu Panon tidak bergeser dari tempatnya, tapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. "Jangan ikut berjaga-jaga di sini," desis Pinten. "Lalu, aku harus berjaga di mana?" "Tempatmu di atas atap." Sangkan mengerutkan keningnya, namun ia pun tersenyum sambil berkata, "Sudahlah Pinten, aku minta maaf. Seharusnya kau mencubit Ki Reksabau, bukan aku. Tapi karena kau tidak berani melakukannya, maka akulah yang menjadi sasaran." Pinten masih memberengut, tapi ia pun kemudian pergi ke sudut pendopo. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia telah mendahului berbaring di atas lantai tanpa selembar alas pun. Tetapi tidak seorang pun yang mencegahnya. Mereka mengerti bahwa Pinten memang sering merajuk jika ia bertengkar dengan kakaknya. "Sudahlah," berkata Ki Reksabau, "karena aku yang bersalah, biarlah aku sajalah yang berjaga-jaga. Silahkan kalian beristirahat. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, aku akan membangunkan kalian." Sangkan tersenyum, tapi ia pun menjawab, "Tentu tidak seorang diri, Kiai. Mungkin orang Kumbang Kuning dan orang-orang Cengkir Pitu berhasil merayap di luar pengamatan kita dan dengan tiba-tiba menyerang. Karena itu maka biarlah aku mengawani Kiai berjaga." "Aku pun tidak dapat tidur," desis Panon kemudian.
Ki Hajar tertawa betapapun ketegangan mencekam dadanya, namun ia masih sempat juga berkelakar. Jika demikian, akhirnya kita semuanya tidak akan dapat tidur. Akulah yang akan tidur, sahut Kiai Rancang Bandang. Ternyata bahwa orang-orang yang ada di pendopo itu masih tetap duduk dalam satu lingkaran selain Pinten yang berbaring. Tapi akhirnya ia pun merasa kurang mapan untuk berbaring di atas lantai yang kotor tanpa alas apapun. Meskipun demikian, ia tidak mau bangkit karena kakaknya masih di pendopo itu. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Di atas atap 3 orang perempuan menggigil kedinginan. Meskipun mereka sudah berselimut kain panjang, sementara Panji Surawilogo masih saja tidur dengan nyenyaknya. Tapi sampai lewat tengah malam, suasana istana kecil itu masih tetap sepi. Yang terdengar hanyalah bunyi jengkrik dan belalang di rerumputan. Di luar dinding istana, seorang duduk dengan sabar menunggu apa yang akan terjadi. Ia tidak mau masuk ke halaman bersama Ki Hajar Sepati dan Ki Reksobau. Ia lebih senang menunggu dan mengawasi dari luar dinding. Apakah yang akan terjadi? Bahkan ia sudah berjanji dengan Ki Hajar Sepati dan Ki Reksobau bahwa mereka akan saling memberikan isyarat jika terjadi sesuatu di dalam halaman istana di luar pengetahuannya. Maka Ki Hajar Sepati atau Ki Reksobau akan memberikan isyarat. Sebaliknya, jika orang itu melihat sesuatu yang mencurigakan di luar dinding, ia pun akan melontarkan isyarat sesuai dengan kemungkinan yang dapat dilakukannya. Dalam pada itu, orang-orang Cengkir Pitu dan orang-orang Kumbang Kuning telah mulai mempersiapkan diri. Pangeran Soro Raksopati yang kemudian manggil Raden Kudorupoko bertanya, apakah orang-orang di dalam istana itu tidak memerlukan pengawasan? Raden Kudorupoko menggeleng jawabnya, aku kira itu tidak perlu. Bagaimanakah jika mereka pergi? Mereka tidak akan pergi. Jika mereka berniat pergi dari sana itu, maka hal itu tentu sudah dilakukannya. Aku berpendapat bahwa pusaka itu tentu masih belum mereka ketemukan pula, sehingga mereka pun terikat dalam istana kecil yang sepi itu. Pangeran Soro Raksopati termenung, katanya kemudian, kita akan menghadapi pekerjaan yang lama. Jika mereka yang ada di halaman itu untuk waktu yang lama masih belum menemukan pusaka itu, maka kita pun tentu akan memerlukan waktu yang sama. Mungkin hal itu disebabkan karena di antara mereka timbul perasaan saling mencurigai, sehingga dengan demikian usaha mencari pusaka itu justru terhambat. Kita pun akan mengalami hal yang sama dengan orang-orang Cengkir Pitu. Raden Kudorupoko tidak menyaut. Ia pun menyadari bahwa jika mereka telah berhasil membinasakan orang-orang yang ada di dalam halaman itu, maka pekerjaan mereka belum berarti selesai. Belum lagi tugas-tugas besar yang lain sebagai kelengkapan tugas pertamanya yang terpaksa menggerakkan seluruh perguruannya. Jika yang terdapat di halaman itu pusaka kelengkapan untuk menerima wahyu, maka perjuangan ini akan ada hasilnya. Tetapi jika yang didapatkan sekedar pusaka yang tidak termasuk kelengkapan untuk menerima wahyu, maka kurban yang jatuh itu akan sia-sia, gumam Raden Kudorupoko. Kau memang bodoh, geram Pangeran Soro Raksopati. Di perbendaharaan pusaka Demak terdapat beberapa bilah pusaka yang tidak sedang disemayamkan. Ketika pusaka-pusaka Majapahit itu berhasil diselamatkan, tidak terdapat tanda-tanda bahwa gedung perbendaharaan pusaka di Mojopahit mengalami kerusakan atau kehilangan karena orang-orang yang memasuki kota raja dan menduduki tanah itu tidak sempat membuka gedung itu, sehingga mereka lebih tertarik pada benda-benda berharga lainnya, sehingga mereka kurang cepat mengingat bahwa pusaka-pusaka itu lebih jauh berharga dari emas dan berlian. Dan salah satu dari pusaka yang tidak ada di gedung perbendaharaan itu berada di tangan Pangeran Kudonarpodo. Aku sudah mendengar, Paman, jawab Raden Kudorupoko. Aku pun sudah tahu sebabnya mengapa baru sekarang kita beramai-ramai mendatangi tanah itu. Meskipun saat Pangeran Kudonarpodo meninggalkan Majapahit itu sudah terjadi beberapa tahun yang lampau. Nah, apalagi yang kau ragukan?
bertanya Pangeran Surareksapati. Jika yang berada di halaman itu adalah Kiai Nogososro atau Kiai Sabu Inten atau Kiai Sengkelat, maka langkah kita akan semakin pendek. Raden Gudorupoko karena ia tidak mengerti mengapa pamannya dapat menganggap langkahnya semakin pendek, padahal mereka masih belum tahu di manakah pusaka-pusaka yang lain itu berada. Tapi pamannya sudah menjawab, jika salah satu dari ketiganya dapat kita temukan, maka kita akan menayuhnya. Pusaka itu sendiri akan memberikan jawaban kemana kita akan mencari pasangannya. Raden Gudorupoko mengangguk-angguk. Ia pun mengerti bahwa ada orang tertentu yang dapat berbicara dengan pusaka. Meskipun demikian, Raden Gudorupoko masih merasakan adanya ketidakpastian dari kerja yang dilakukan dengan mempertaruhkan nyawanya. Jenak Raden Gudorupoko merenungi masa-masa ia berangkat menuju ke Pegunungan Sewu. Kerja yang akan dilakukan seolah-olah adalah kerja yang sederhana. Menghadap bibinya, berjongkok menyembah, kemudian tinggal di tanah itu beberapa hari untuk menerima pusaka itu dan kembali. Tetapi ternyata yang terjadi adalah berbeda dengan angan-angannya itu. Di Pegunungan Sewu ternyata telah hadir kekuatan yang mempunyai kepentingan yang sama. Meskipun kemungkinan semacam itu memang pernah dipertimbangkan dan bahkan pemimpin perguruannya telah membuat usaha pemecahannya. Namun yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Demikian ia hadir di Pegunungan Sewu itu. Yang dilihatnya pertama-tama adalah seorang anak muda yang bernama Kasdu, yang ternyata telah terkena bisa orang-orang dari perguruan Guntur Geni. Dan yang lebih mendebarkan jantung bahwa ada seorang anak muda yang dapat menyembuhkan racun-racun itu. Ternyata orang yang telah mendahulunya itu adalah murid dari perguruan yang terkenal, perguruan Kumbang Kuning. Raden Gudorupoko menarik napas dalam-dalam. Tapi kini ia berada di Pegunungan Sewu itu bersama Pangeran Surareksapati, seorang yang memiliki kemampuan yang sukar diukur. Dalam perbandingan ilmu, tidak seorang pun akan dapat memperbandingkan siapakah yang lebih sakti, Pangeran Surareksapati atau Ajar Sukaniti. Apakah orang-orang di halaman itu ada yang memiliki kemampuan seperti keduanya? Jika ada seorang dari mereka yang dapat mengimbangi Pamanda Pangeran Surareksapati, salah seorang dari kedua orang yang datang kemudian itu misalnya, maka Ajar Sukaniti akan mendapat kesempatan berbuat apa saja sesuka hatinya terhadap penghuni-penghuni tanah itu, berkata Raden Gudorupoko di dalam hatinya. Dalam pada itu, selagi Raden Gudorupoko merenungi kemungkinan yang dapat terjadi, maka Ki Dangalit pun sedang duduk bersandar dinding. Ternyata ia pun sedang membayangkan apa yang dapat dilakukan jika orang-orang Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning dapat masuk bersama-sama ke dalam halaman istana itu. Persetan, ia menggeram. Ajar Sukaniti dibantu oleh Pamanda Pangeran-Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat tentu akan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Raden Gudorupoko bukan lawan yang harus disegani. Ia mengerutkan keningnya, lalu kecuali jika ada pemecahan lain. Sementara itu malam telah menjadi semakin jauh, bintang Gubuk Penceng telah semakin condong ke barat. Sementara benda-benda langit yang lain menjadi semakin jauh dari tempatnya semula. Sebentar lagi fajar akan tiba. Tiba-tiba saja Ki Dangalit berdesis. Ajar Sukaniti menarik napas dalam-dalam lalu katanya, "Jadi kita akan berangkat dan sekaligus melalui pondok orang-orang Cengkir Pitu?" "Ya," sahut Ki Dangalit. "Baiklah, Pangeran Surareksapati yang sombong itu memang harus dipenuhi keinginannya, agar ia tidak justru mengganggu rencana kita dalam keseluruhan," berkata Ajar Sukaniti kemudian. "Kita akan berangkat sekarang?" bertanya Ki Dangalit. "Siapkan semua orang-orang kita." Sejenak kemudian orang-orang Kumbang Kuning itu pun sudah bersiap di atas punggung kuda mereka masing-masing. Yang terpenting di antara mereka adalah Ajar Sukaniti dan kedua orang pangeran yang telah membawa Pangeran Udonarpodo pergi meninggalkan istananya, selain anak muda yang bernama Ki Dangalit itu. "Kita akan singgah di pondok orang Cengkir Pitu," desis Ajar Sukaniti. "Untuk apa?" bertanya salah seorang dari anak buahnya.
Kita akan bersama-sama masuki istana kecil itu. Apakah kita sendiri tidak akan mampu? Aku sudah berpuluh kali mendengar pertanyaan itu dan jawabannya masih sama saja. Kita tidak akan membiarkan diri kita terperosok lagi ke dalam kebodohan. Bagian orang-orang kita akan mati sampiuh dengan orang-orang yang ada di dalam istana itu. Dan sebagian yang tersisa akan dibantai oleh orang-orang cengkir pitu. Orang yang bertanya itu pun mengerutkan keningnya, namun kepalanya pun kemudian mengangguk-angguk membenarkan. Sejenak kemudian maka iring-iringan itu mulai bergerak. Aja Sukoniti berada paling depan. Di belakangnya adalah Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat yang diikuti oleh Kidang Alit. Baru di belakang Kidang Alit beberapa orang pengiring duduk terkantuk-kantuk di atas punggung kuda mereka. Sementara itu orang-orang cengkir pitu sudah menjadi gelisah pula, bahkan Pangeran Suro Reksopati berkata lantang, jika orang-orang Kumbang Kuning itu tidak menepati janjinya, maka bagiku lebih baik bertempur melawan mereka lebih dahulu. Tergantung dari sisa yang ada pada kita. Jika kita merasa kuat, kita akan masuki halaman istana. Jika tidak, kita dapat mengurungkan dengan selamat tanpa diganggu gugat oleh orang-orang yang berada di dalam halaman itu. Raden Kudorupoko termenung, tapi ia pun yakin bahwa orang-orang Kumbang Kuning tentu akan datang dan bersama-sama menyerang istana itu. Sambil menunggu kedatangan orang-orang Kumbang Kuning, Raden Kudorupoko pun kemudian berjalan di antara orang-orangnya. Selain Aji Demung yang memiliki kekuatan raksasa, maka di sudut duduk seorang yang rambutnya mulai putih. Ia tidak banyak menyatakan pendapatnya, hampir seperti seseorang yang tidak mau lagi berpikir. Ia hanya menunggu perintah, kemudian melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Raden Kudorupoko menarik napas dalam-dalam. Orang tua itu memiliki semacam kekuatan yang aneh. Dalam ilmu gendam, maka Paman Domo Srobo ini dapat membunuh lawannya dengan teriakan-teriakannya. Yang mengerikan dalam lontaran, aji gelap ngampar, desis Raden Kudorupoko di dalam hatinya. Tapi ia tidak bertanya kepada orang tua yang pendiam itu. Ia hanya lewat di sisinya dan kemudian berdiri di hadapan seorang yang bertubuh pendek yang memegangi sebatong tongkat yang panjang. Tongkat yang agak aneh karena terdiri dari 3 batang rotan yang saling membelit. Di beberapa bagian dari rotan itu terdapat lingkaran-lingkaran kepingan besi. Sedangkan di kedua ujungnya terdapat bentuk genggaman tangan yang terbuat dari baja, dengan cincin yang runcing di setiap jari-jarinya. Aku sudah jemu menunggu, Raden, desisnya. Raden Kudorupoko tersenyum, jawabnya. Kita semua sudah jemu menunggu. Paman Suro Reksopati juga sudah jemu. Lalu, apa yang baik menurut pertimbanganmu? Aku lebih senang bersiap di punggung kuda. Setiap saat kita akan memacunya dan segera bertempur, melawan siapapun juga. Apakah kita harus melawan kelinci-kelinci di halaman istana rusak itu, atau melawan orang-orang Kumbang Kuning? Raden Kudorupoko tertawa, apalagi ketika orang itu berkata. Dan aku pun merasa semakin kaku untuk selalu menyebut nama Raden Kudorupoko. Aku terbiasa manggil nama Raden sejak kecil. Panggil nama panggilanku. Aku tidak berkeberatan. Bunda memang selalu manggil aku Johar. Ibunda senang mandang sebuah bintang yang berwarna kebiru-biruan di langit. Meskipun tiap malam hanya nampak sekilas lintang Johar, menurut ibunda wajahku memang manis-manis lintang Johar. Orang itu mengangguk-angguk, tapi ia bertanya, jadi Raden Johar Patitis itu sekedar nama panggilan? Raden Kudorupoko tersenyum, katanya, ibunda lebih senang menyebut nama panggilanku. Tapi Anda mempunyai nama panggilannya tersendiri. Sedang namaku yang sebenarnya justru jarang sekali disebut orang. Orang bertubuh pendek yang bernama Gampar itu mengangguk-angguk, tapi ia tidak menyaut. Raden Kudorupoko lah yang kemudian berkata, baiklah, kita seharusnya memang sudah bersiap di punggung kuda. Adapun yang akan kita lakukan. Nah, aku sependapat, saut Gempar kemudian. Raden Kudorupoko segera kembali pada pamannya yang berjalan mundar-mandir. Ketika ia melihat Raden Kudorupoko kembali mendekatinya, ia hampir berteriak.
Kita hancurkan saja orang-orang kumbang kuning itu sekarang. Paman, kita bersiap di punggung kuda saja. Apapun yang akan kita lakukan, sebentar lagi kita akan sampai di ujung malam. Jika langit mulai semburat merah, kita harus segera bertindak. Mungkin orang-orang kumbang kuning mempunyai cara yang licik. Aku memang kurang mempercayainya. Perintahkan 2 orang bersiap untuk melihat apa yang terjadi di istana itu. Ia harus segera kembali memberikan laporan tentang pengamatannya itu. Berbahaya bagi keduanya, Paman. Kita pergi bersama-sama, kita pergi ke istana dan singgah di tempat orang-orang kumbang kuning. Mungkin rumah itu sudah kosong karena mereka sudah mendahului kita. Jika demikian, kita akan menyusul dan pertempuran-pertempuran di halaman itu tentu belum selesai. Aku dapat memperhitungkan kekuatan mereka. Kekuatan orang-orang kumbang kuning dan orang-orang yang berada di halaman itu. Suro Reksopati menggeram kemungkinan bahwa ia telah tertipu oleh cara-cara licik orang-orang kumbang kuning itu membuatnya menjadi gelisah dan marah. Namun selagi orang-orang cengkir pitu itu mempersiapkan diri sambil menunggu perintah, maka terdengarlah derap kaki kuda mendekat. Itulah mereka, desisku Dorupoko. Apakah benar mereka datang? Bertanya Pangeran Suro Reksopati. Aku masih mempunyai kepercayaan itu. Aku yakin mereka tidak akan berani pergi dalam kelompok-kelompoknya sendiri. Namun Pangeran Suro Reksopati masih sempat mengucapkan perintah. Hati-hati, siapa tahu mereka datang untuk langsung membantai kita sekarang ini.